Inilah kandang setelah penyesetan ya. Sekam terlihat seperti baru, bisa kawan-kawan perhatikan. Sebelumnya sekam hitam dan kotor, banyak yang basah ataupun lembab. Berbagi pengalaman tentang perawatan ayam broiler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di pagi hari sebelum mulai aktivitas seperti biasa kerja dan perawatan sekam ya, kita cek dulu untuk kondisi ayam. Ayam kurang gerak ya, kurang aktivitas, dan ayam ini agak sedikit ngumpul karena cuaca hujan. Sudah kurang lebih antara 1 minggu hujan terus, itu hujan gerimis mendung, jadi mengakibatkan suhu di dalam kandang yang cukup dingin dan lembab, yang mengakibatkan sekam ini menjadi basah, lembab, kotor, juga lama untuk kering gitu. Bisa kawan-kawan perhatikan untuk kondisi sekamnya sudah mulai hitam lagi dan lembab, basah, khususnya di bawah nepel ya. Karena cuaca hujan terus yang mengakibatkan sekam ini susah kering, berbeda dengan cuaca panas. Ayam banyak yang diem karena masih pagi juga. Nah, inilah untuk sekam yang di bawah nepel, sudah banyak kotorannya dan agak tebal juga untuk kotorannya. Sebelumnya penyesetan sekam di umur 11 hari ya, dan di 7 hari. Bisa kawan-kawan cek juga untuk penyesetan sekam di 7 hari dan 11 hari. Nanti coba saya akan cantumkan di deskripsi. Sekarang ayam di umur 14 hari. Kemarin penyesetan sekam yaitu di umur 11 hari. Hanya beberapa hari ya, sekam sudah kotor lagi, sudah banyak yang basah ataupun lembab. Jika sekam ini dibiarkan akan mengakibatkan bau ya di dalam kandang ini, walaupun dengan sedotan yang non-stop dengan blower gitu. Jika sekam itu terlalu basah, baunya tetap akan terlalu berlebihan gitu. Jadi untuk mengatasinya dengan penyesetan sekam, dan ini kandang yang atas ya, sama mulai lembab ataupun basah, akan melakukan penyesetan juga semuanya agar ayam ini bisa lebih nyaman di dalam kandang, karena sekam ini faktor yang paling utama kalau menurut saya dalam keberhasilan perawatan ayam broiler. Namun di sisi lain juga dibantu dengan yang lainnya seperti masa brooding, bangunkan ayam, ataupun yang lainnya. Dan bisa juga untuk pemberian obat, entah itu dicampur ke tempat pakan dan minum, seperti itu. Bisa kawan-kawan perhatikan ini sekam yang atas sama ya, udah mulai hitam, basah, lembab kayak gitu, khususnya di bawah nepel. Karena sekam ini alas buat ayam ya, katakanlah seperti kasur gitu ya. Jadi ayam itu aktivitas semua di sekam inilah gitu. Entah dia duduk, tidur gitu. Jadi perawatan sekam ini harus benar-benar diperhatikan dalam perawatan ayam broiler ini. Dan penyesetan juga dilakukan tergantung daripada sekam itu sendiri. Jika sekam ini mulai basah, jadi lebih baiknya diseset kayak gitu. Dikarenakan cuaca hujan yang terlalu sering mengakibatkan sekam ini susah untuk kering gitu. Inilah proses untuk pengerjaan penyesetan sekam, bisa kawan-kawan perhatikan ya. Disapu terus dikumpulin kayak gitu, lalu dikarungin lah. Perawatan sekam yang biasa saya lakukan yaitu dengan penyesetan ya, yang paling utama gitu.
penyesetan ini kurang lebih sampai sekitar umur 20 lah gitu. Kalau udah besar tidak melakukan penyesetan lagi karena ayam pastinya sudah mulai padat, karena ini ayam baru umur 14 hari jadi nggak terlalu padat. Dan bertambahnya umur di ayam, katakanlah di atas 20, biasanya sekam ini cepat kering gitu, nggak basah seperti ini. Karena di umur yang besar, suhu di dalam kandang ini jika cuaca panas pastinya bisa lebih cepat kering untuk sekamnya gitu, dan kotoran ayamnya juga. Dan faktor suhu badan ayam juga pastinya panas, dan terkena blower juga, angin yang nonstop ya, siang malam kena angin jadi lebih cepat kering. Untuk perawatan yang saya lakukan ini rutin setiap periode seperti ini ya. Mungkin dari kandang-kandang yang lain atau punya kawan-kawan gak jauh berbeda kalau menurut saya mungkin ya. Perawatan yang saya lakukan khususnya di sekam cukup simpel. Biasanya melakukan penyesetan dan penyemprotan, itu saja. Ada juga yang melakukan perawatan sekam ini diseset, terus diaduk ataupun ditimpah lagi dengan yang baru. Namun yang saya lakukan hanya diseset sampai akhir ya, tanpa ditimpah gitu. Karena penggunaan sekam yang saya berikan cukup tebal. Dalam satu plongnya itu dengan kelebaran kandang 1 plong 3 meter, itu pemberian sekam itu nyampe antara 15 karung sampai 20 karung. Dan saya perhatikan sekam di kandang-kandang yang lain, kalau menurut saya masih sedikit ya. Mungkin punya caranya masing-masing juga untuk pemberian sekam. Karena pemberian sekam yang cukup tebal biar sekam ini bisa diseset tanpa harus ditimpa lagi gitu. Karena sekam ini cukup tebal ini pun dikarungin, diseset seperti ini, sekam ini masih cukup tebal dan aman juga agar ayam ini lebih hangat gitu. Untuk pengerjaannya cukup mudah ya, hanya saja pastinya perlu tenaga dan waktu gitu. Namun menurut saya ini solusi yang paling terbaik kalau menurut saya. Jika sekam ini langsung ditimpa dengan yang baru, ada kemungkinan kotoran ayam itu akan ngendap dan panas, lalu akan menjadi amoniak yang lebih tinggi gitu. Ada juga yang melakukan penyesetan itu hanya sampai umur 15 hari dan setelah itu diaduk, dibolak-balik ya. Berhubung kandang saya ini masih kecil, yang atas ukuran 8x33 dan yang bawah 8x21. Dan inilah setelah penyesetan sudah cukup dapat banyak ya. Dan kita lanjut ke kandang yang atas. Cuaca untuk siang hari ini cukup cerah, mulai panas ya. Namun pengerjaan ini akan tetap lanjut karena ayam masih termasuk umur kecil lah, belum besar gitu. Jadi nggak terlalu padat. Jika ayam ini sudah besar dan padat, untuk penyesetan jangan saat cuaca panas ya, yang akan mengakibatkan ayam itu terlalu banyak ngumpul dan panas, pastinya ayam bisa stres, bahkan bisa mati juga. Jadi penyesetan ini saya biasanya menyesuaikan cuaca juga. Jika cuaca panas jangan melakukan penyesetan gitu. Jadi alangkah bagusnya penyesetan ini di pagi hari ya. Sebelumnya di awal video sudah kawan-kawan lihat ya, setelah melakukan penyesetan tentunya ayam akan lebih nyaman daripada sebelum penyesetan. Untuk pengerjaan ini di dalam kandang, penyesetan sebelah dulu ya. Jadi sebelah diberesin dulu biar ayamnya ngegeser
ke samping. Lalu setelah itu ayam digeser lagi ke tempat yang sudah diseset ataupun dibersihkan sekamnya. Jadi yang dibersihkan ini sekam yang menggumpal, yang basah ataupun yang kering tetap dikarungin ya, khususnya yang banyak kotorannya, dan yang kering yang nggak ada kotorannya ditinggal. Bisa kawan-kawan perhatikan sekam lebih kuning kayak gitu, kuning kulit padi ya. Bisa kawan-kawan perhatikan untuk kondisi sekamnya lebih bersih daripada sebelumnya ya. Bisa kawan-kawan perhatikan sekam yang lagi disapu ini dengan sekam yang sudah disapu lebih bersih ya. Nah, ini untuk pengerjaannya sebelah dulu, dan ayamnya supaya ngegeser ke samping. Bisa kawan-kawan perhatikan. Nah, ini jika ayam ini sudah besar, pastinya ayam ini akan panas yang ngumpul seperti ini. Nah, inilah sekam yang diseset, sudah cukup banyak ya. Nah, inilah untuk kandang yang bawah setelah melakukan penyesetan. Bisa kawan-kawan perhatikan sekam lebih bersih dan ayam lebih nyebar juga, lebih aman dan nyaman ke ayamnya. Jika sekam ini bersih, pastinya ayam akan nyaman dan lebih sehat juga, dan berpengaruh kepada pertumbuhannya juga. Jika sekam ini kotor, akan mengakibatkan bau yang menyengat, amoniak yang tinggi gitu kan. Kalau amoniak itu terlalu tinggi, ayam kemungkinan pertumbuhannya akan kurang dan mudah terkena penyakit ngorok ataupun lumpuh. Bisa dicek untuk kondisi ayamnya, ayam lebih nyebar untuk aktivitas makan ataupun minum. Jika di dalam kandang ini terlalu pengap ataupun bau, biasanya ayam ini banyak diem, kurang untuk makan ataupun minum. Ayam cukup riang gembira ya. Jadi untuk perawatan ayam ini tergantung daripada ABK ataupun yang punya kandang. Menyesuaikan dengan kebutuhan ayam, kira-kira ayam ini nyamannya seperti apa dan bagaimana. Jadi kita harus mampu untuk menganalisa kenyamanan ayam. Nah, inilah setelah penyesetan yang kandang atas ya. Ayam cukup nyebar dan lebih nyaman juga, karena perawatan sekam ini cukup berdampak yang cukup banyak ya. Ayam bisa lebih nyaman untuk aktivitas makan ataupun minum, terus tidak mudah sakit ataupun terkena penyakit yang disebabkan dari kotoran ayam itu sendiri. Biasanya jika sekam itu terlalu kotor dan bau akan mengakibatkan yang paling utama yang saya alamin sebelumnya, ayam ini mengalami cekrek atau ngorok kayak gitu, yang mengakibatkan stamina ayam kurang, penurunan makan ataupun yang lainnya. Tentunya akan berakibat pada pertumbuhan yang kurang. Jadi dalam perawatan ayam ini kita harus mampu untuk menganalisa, jadi si putih ini maunya seperti apa gitu. Jika perawatan ayam ini asal-asalan, ada kemungkinan ya ayam pertumbuhan yang kurang gitu, kurang maksimal. Pertumbuhan kurang maksimal, kematian kemungkinan bisa jadi banyak juga. Nah, ini ayam mulai banyak yang makan ataupun minum ya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Dan penyampaian yang seadanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.